Tiga penyebab penderitaan. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dikatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Penderitaan berasal dari kata derita, yang merupakan kata bentuk dari kata dira dalam bahasa Sanskerta yang artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat berupa penderitaan lahir atau jasmani dan penderitaan batin. Penderitaan tersebut realitas dunia atau manusia. Dari intensitasnya, penderita dapat dibedakan menjadi penderita berat dan ringan. Namun juga unsur manusianya dapat menentukan berat atau tidaknya penderitaan. Satu masalah yang sama bagi si A bisa saja adalah penderitaan yang ringan, tapi bagi si B bisa jadi itu penderitaan yang berat. Ada 3 penyebab mengapa kita menderita. Pertama, kita menderita disebabkan karena berbuat salah. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi jelas sekali apabila ada yang mencuri kemudian tertangkap dan digebukin, itu akan mengalami penderitaan karena kesalahan yang ia lakukan. Dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 15 juga demikian. Jangan ada di antara kamu harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat dan pengacau. Jadi contoh ini saudara begitu mudah kita pahami. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 juga disampaikan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa penderitaan ini adalah karena kita berbuat salah? Tentu yang terbaik adalah kita introspeksi diri dan berjanji untuk tidak mengulangi. Kita jadikan hal ini sebagai pelajaran berharga untuk langkah hidup selanjutnya. Kedua, kita menderita disebabkan karena berbuat benar. Sebab pada 1 Petrus pasal 3 ayat 17 tadi, ternyata perbuatan baik dapat juga membuat kita menderita. Contohnya Yusuf, saat ia diajak berhubungan badan dengan istri Potifar, Yusuf dengan tegas menolaknya. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 12, apakah dengan melakukan kebenaran ini tidak ada reaksi yang ia terima? Oh tidak, sebab istri Potifar yang terlanjur malu karena keinginannya ditolak mentah-mentah oleh Yusuf, kemudian menfitnah dengan membuat laporan palsu, dengan memutarbalikkan fakta kepada suaminya. Akhirnya Yusuf harus menderita perlakuan yang tidak adil. Ia harus mendekam di penjara sebab penderitaan sebagai akibat perbuatan baik yang Yusuf lakukan. Contoh lainnya adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka menolak menyembah patung buatan Nebukadnezar. Ini adalah hal yang baik. Namun demikian mereka harus alami penderitaan dengan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Tetapi puji Tuhan, Allah campur tangan. Mujizat Tuhan dinyatakan dan mereka akhirnya dibebaskan, saudara. Dalam Daniel pasal 3.
ketika menghadapi penderitaan karena berbuat baik, jangan menyalahkan Tuhan. Tetap setia dan bertahan sampai Tuhan menyatakan pertolongan. Percayalah, Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Ketiga, kita menderita karena sebab yang tidak kita ketahui dengan pasti. Ketika kita alami penderitaan, kita sudah menganalisa dan tetap belum juga menemukan jawaban apa penyebabnya. Maka itu artinya Anda sedang mengalami penderitaan tanpa ada sebabnya. Hal ini seperti apa yang dialami Ayub yang tidak mengerti mengapa musibah menimpa dirinya. Sebenarnya Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan sebagai alat bagi Tuhan untuk menjadikan kita lebih dewasa dalam Dia. Bahkan Alkitab berkata bahwa Allah menguji kita dalam dapur api kesengsaraan, seperti yang dicatat dalam Yesaya pasal 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kalau memang Tuhan mengizinkan kita melewati penderitaan, itu berarti kita tidak dapat menghindarinya. Walaupun kita sudah berdoa, kita berdoa, Tuhan bebaskan aku dari penderitaan ini. Yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan adalah, Tuhan, berikan aku kekuatan melewati penderitaan ini, dan sertai aku seperti janji-Mu. Tetaplah bersuka cita dan bersyukur kepadanya. Kalau Anda menderita, jangan heran. Cobalah Anda teliti kembali penyebab dari penderitaan Anda. Kalau itu karena kesalahan, bertobatlah dan Tuhan akan segera memulihkan Anda. Apabila karena kebenaran dan sebab yang tidak Anda ketahui, bersukacitalah, sebab Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tidak ada alat yang paling ampuh untuk mendewasakan seseorang di dalam Tuhan, kecuali melalui penderitaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.